Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video Bu Guru BK. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator penilaian SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Setelah di video sebelumnya, kita telah membahas jalur masuk PTN, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara detail jalur masuk PTN yang pertama, yaitu SNMPTN, atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN ini termasuk salah satu jalur yang paling diidam-idamkan oleh banyak siswa. Kenapa? Karena seperti penjelasan di video sebelumnya, SNMPTN ini tanpa tes, jadi menggunakan nilai rapot dan biaya untuk seleksinya ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Jadi ini termasuk salah satu jalur yang paling diidam-idamkan oleh banyak siswa. Nah, tetapi banyak yang belum paham apa saja indikator penilaian dari SNMPTN. Bagaimana cara mengenali kriteria untuk bisa lolos SNMPTN? Ini yang belum banyak diketahui oleh siswa SMA sederajat. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut di video ini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Nah, di sini untuk indikator penilaian SNMPTN telah dirangkumkan. Minimal ada 4 faktor yang akan menjadi indikator penilaian SNMPTN di setiap tahunnya. Yang pertama adalah faktor indeks sekolah. Kemudian setelah itu yang kedua adalah faktor indeks siswa. Yang ketiga adalah faktor keketatan perguruan tinggi negeri atau PTN dan prodi atau program studi. Dan yang terakhir adalah faktor pemerataan daerah. Nah, masing-masing faktor ini akan kita bahas satu persatu di video ini. Langsung kita mulai di faktor yang pertama atau indikator yang pertama, yaitu indeks sekolah. Apa itu indeks sekolah? Jadi indeks sekolah adalah nilai sekolah di mata perguruan tinggi. Jadi ketika kalian seleksi SNMPTN itu, ada banyak hal yang dinilai oleh perguruan tinggi negeri untuk menentukan kalian akan lolos atau tidak, itu ada banyak hal. Nah, salah satu yang mempengaruhi adalah faktor indeks sekolah atau nilai sekolah di mata perguruan tinggi. Nah, apa saja yang masuk ke dalam faktor indeks sekolah? Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah akreditasi sekolah. Jadi akan dilihat akreditasi sekolah kalian itu apa. Apakah A, B, C, atau tanpa akreditasi. Nah, kalian bisa mulai tanya ke gurunya atau misalnya belum tahu. Kalau sudah tahu, nah coba kalian di sekolah kalian akreditasinya apa? A, B, C, atau tanpa akreditasi. Karena ini juga mempengaruhi kuota SNMPTN. Untuk yang akreditasinya A, yang bisa ikut SNMPTN adalah 40% dari jumlah siswa pada angkatan tersebut. Kalau akreditasi sekolahnya B, itu hanya 25% siswa yang bisa ikut SNMPTN. Dan jika akreditasinya C, hanya 5% yang bisa ikut SNMPTN. Jadi akreditasi sekolah ini menentukan kuota dari berapa banyak siswa yang bisa ikut untuk jalur SNMPTN. Nah, yang kedua adalah jenis kelas. Jenis kelas ini misalnya apakah kelas reguler atau akselerasi, atau mungkin ada kelas unggulan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jenis kelas. Kemudian adalah rata-rata nilai UTBK. Jadi PTN itu mereka mempunyai data rata-rata nilai UTBK dari alumni sekolah tersebut yang mau masuk di perguruan tinggi negeri tersebut. Misalnya, kalian sekarang angkatan tahun 2020-2021 akan lulus di 2021. Nah, rata-rata nilai UTBK pada tahun 2020 kakak kelas kalian itu bisa menjadi salah satu penilaian dalam faktor indeks sekolah. Nah, itu menjadi salah satu penilaian.
Kemudian yang selanjutnya adalah prestasi akademik atau IPK mahasiswa alumni sekolah tersebut selama berkuliah di PTN yang dituju. Nah, maksudnya gimana? Contoh, misalnya kalian lulusan 2020-2021, jadi tahun 2021 kalian lulus. Nah, kakak tingkat kalian di sekolah kalian itu kan pasti misalnya ada yang kuliah di Universitas A. Kalian juga mau daftar di Universitas A. Nah, itu akan dilihat oleh perguruan tinggi negeri. Si alumni tadi, kakak kelas kalian tadi yang sudah kuliah di sana, apakah IPK-nya itu bagus atau tidak, atau dia berprestasi selama kuliah di sana, atau justru ada kasus-kasus tertentu yang dia buat. Nah, itu juga mempengaruhi faktor indeks sekolah. Nah, jadi begitupun dengan kalian ketika kalian sudah masuk di perguruan tinggi negeri, kalian harus menjaga IPK kalian, menjaga nama baik kalian, karena itu akan berpengaruh terhadap adik-adik kalian yang selanjutnya, karena itu akan masuk di faktor indeks sekolah. Nah, kemudian yang kelima adalah track record sekolah di PTN yang bersangkutan. Jadi, maksudnya adalah apakah sekolah ini itu track record-nya bagaimana? Apakah pernah menjuarai kompetisi-kompetisi nasional atau kompetisi internasional, atau sekolah ini pernah punya prestasi apa? Nah, itu juga akan masuk ke faktor indeks sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah prestasi sekolah dalam perlombaan tingkat daerah atau nasional atau internasional. Nah, ini sama dengan track record tadi. Jadi salah satu track record itu yang dimaksud adalah prestasi sekolah, salah satunya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah beberapa PTN juga mempertimbangkan rata-rata nilai tes jalur mandiri. Jadi rata-rata nilai tes jalur mandiri kakak tingkat kalian itu bisa juga menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk indeks sekolah. Nah, jadi ada banyak ya faktornya. Nah, ini baru di faktor yang pertama, indeks sekolah. Ternyata subbagiannya ada banyak ini. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ketika nanti memilih PTN, perlu juga untuk dijadikan pertimbangan beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita ke faktor yang kedua, yaitu faktor indeks siswa. Nah, ini adalah kalian. Jadi kalau tadi faktor indeks sekolah itu kan sekolahnya. Nah, kalau faktor indeks siswa ini adalah faktor yang dari kalian sendiri. Jadi indeks siswa merupakan nilai PTN terhadap catatan prestasi siswa. Siswanya itu ya kalian yang mau mendaftar itu. Jadi yang pertama dilihat adalah nilai raport. Besar kecil nilainya, kemudian konsistensinya, rata-ratanya, atau beberapa nilai mapel tertentu. Misalnya, kalau misalnya kalian mau masuk ke kedokteran, mungkin PTN akan mempertimbangkan beberapa nilai dari mata pelajaran tertentu yang sangat berhubungan erat dengan kedokteran. Atau jika kalian mau masuk di jurusan arsitek, mungkin PTN akan mempertimbangkan beberapa nilai mata pelajaran tertentu yang mereka anggap berkaitan erat dengan arsitek. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konsistensi ini maksudnya adalah dari semester 1 sampai semester 5 nilai kalian tuh konsisten dan cenderung mengalami kenaikan. Nah, misalnya seperti itu. Terus misalnya ada pertanyaan, Bu, berarti ketika nilai saya itu naik turun, apakah saya sudah tidak ada kemungkinan untuk lolos SNMPTN? Untuk kemungkinan pasti ada. Ada siswa yang nilainya itu naik turun kemudian dia lolos SNMPTN, ada. Yang nilainya tidak terlalu besar kemudian lolos, ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktornya ada banyak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di pertama saja faktor indeks sekolah ada banyak faktor. Di faktor indeks siswa ini ada banyak lagi. Jadi memang tidak bisa hanya karena satu faktor kemudian masuk, satu faktor tidak, nah tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan agar semua faktor ini minimal kita bisa memenuhi dan bisa menjadikan kita untuk lebih baik gitu. Jadi ini supaya jadi pengetahuan kita gitu. Nah, yang kedua adalah prestasi di luar sekolah. Apa itu prestasi di luar sekolah? Dibuktikan dengan piagam atau sertifikat prestasi yang dimiliki. Misalnya yang suka olimpiade, punya sertifikat prestasi olimpiade, juara 1 olimpiade fisika tingkat kabupaten, atau juara 2 olimpiade ekonomi tingkat provinsi, nah dan lain sebagainya.
Untuk yang suka olahraga punya sertifikat juara sepak bola, juara bola voli, yang suka debat punya juara debat dan lain sebagainya, itu bisa dilampirkan dan ini akan jadi bahan pertimbangan yang cukup signifikan juga karena ini artinya kalian punya nilai plus karena kalian punya piagam. Kalau nilai rapot kan tentu semua siswa se-Indonesia pasti punya nilai rapot kan, ya dari semester 1 sampai semester 5. Tapi kalau prestasi di luar sekolah ini belum tentu dari sekian ratus ribu siswa yang mendaftar mungkin hanya beberapa yang punya. Jadi kalau kalian punya ini poin plus untuk kalian. Nah, jadi mungkin kalau yang masih kelas 10, kelas 11 kalian harus bisa mengenali potensi kalian apa dan kalau bisa berprestasi lah gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu senjata kalian untuk nanti masuk melalui jalur SNMPTN. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa nanti nilai indeks siswa ini akan digabungkan dengan nilai indeks sekolah dalam perhitungan SNMPTN. Nah, jadi yang tadi faktor indeks sekolah yang sudah dijelaskan tadi akan digabungkan dengan faktor indeks siswanya ini. Nah, kemudian itulah yang menjadi pertimbangan atau perhitungan untuk kelulusan SNMPTN. Nah, selain dua ini tadi, ada juga faktor yang ketiga, yaitu faktor keketatan perguruan tinggi negeri dan program studi. Nah, apa saja yang masuk dalam faktor keketatan PTN dan prodi ini? Yang pertama adalah daya tampung di PTN itu terbatas. Nah, jadi gini, misalnya kalian sudah merasa, wah nilai saya tuh sudah bagus sekali, kemudian saya punya prestasi, kemudian indeks sekolah saya akreditasinya sudah A, sekolahnya bagus gitu. Pasti saya masuk gitu. Nah, memang dalam seleksi ini namanya seleksi pasti akan ada yang diterima dan pasti ada yang belum diterima gitu ya. Kenapa? Salah satu faktornya adalah karena daya tampungnya terbatas. Katakanlah misalnya daya tampungnya 30. Ternyata yang mendaftar itu ada ribuan orang, 2.000 orang. Yang 100 itu semuanya bagus-bagus sekali, tetapi daya tampungnya hanya 30. Mau tidak mau kan yang lain harus tergeser. Bukan yang lain itu tidak bagus, yang lain juga bagus, tetapi karena memang daya tampungnya hanya sedikit, terbatas, maka tetap ada yang tidak bisa masuk gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti yang belum lolos, tidak perlu berkecil hati atau misalnya kemudian jadi down yang berlebihan. Pahamilah bahwa daya tampung di SNMPTN ini memang terbatas dan yang namanya seleksi memang akan ada yang masuk dan akan ada yang belum bisa masuk gitu. Tapi itu juga bukan menjadi alasan untuk kalian kemudian bersantai-santai. Justru kalian harus memperbaiki apa yang kurang sekarang supaya nanti bisa maksimal ketika waktu pendaftaran itu telah tiba gitu ya. Nah, yang kedua adalah kuota SNMPTN minimal 20% dari keseluruhan kuota yang dimiliki PTN. Maksudnya apa? Misalnya ada program studi biologi misalnya di Universitas A. Dalam tahun itu dia membuka kuotanya itu 70 siswa yang akan diterima. Nah, SNMPTN ini harus minimal 20%-nya. Jadi 20% dari 70. Atau katakanlah misalnya 80 gitu ya, biar gampang. Jadi 20% dari 80 itu harus diterima melalui jalur SNMPTN. Seperti itu. Berarti sekitar 16 siswa itu harus diterima melalui SNMPTN. Jadi kuotanya minimal 20% untuk SNMPTN. Selebihnya nanti akan dimasukkan di SBMPTN dan seleksi mandiri. Nah, yang ketiga adalah data sebaran jurusan dan asal provinsi pada setiap program studi. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Nah, kalian bisa melihat data sebaran ini di web resminya SNMPTN. Nah, ini juga bisa kalian jadikan pertimbangan untuk siswa yang mungkin ingin memilih perguruan tinggi negeri di luar provinsinya. Nah, data sebaran ini bisa langsung kalian akses. Biasanya seperti ini. Dari beberapa data itu contoh universitas di Jawa Timur untuk program studi A itu ternyata yang diterima itu 90% itu yang berasal dari Jawa Timur.
Nah, baru yang 10%-nya yang di luar Jawa Timur. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kalian sebelum menentukan perguruan tinggi negeri yang mau kalian pilih, kalian bisa lihat data sebarannya. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu di program studi tersebut, di universitas tersebut, itu apakah menerima siswa dari luar provinsi atau tidak. Nah, berapa jumlahnya, berapa persentasenya, itu kalian lihat dulu sebagai salah satu bahan pertimbangan kalian ketika nanti mau memilih perguruan tinggi negeri dan juga program studi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, yang warna merah ini. Sebaik apapun nilai indeks sekolah dan nilai indeks siswa, perguruan tinggi negeri itu tidak dapat menampung seluruh pendaftar karena daya tampungnya memang terbatas gitu. Tetapi tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Itu adalah faktor yang ketiga. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor pemerataan daerah. Apa maksudnya faktor pemerataan daerah ini? Jadi ada beberapa universitas yang memiliki kebijakan untuk memberikan kuota khusus atau prioritas ke daerah tertentu. Gitu. Misalnya contohnya ada program Unpad-nya Kajabar gitu ya. Jadi Unpad memberikan kebijakan kuota khusus untuk siswa yang berasal dari Jawa Barat agar kuliah di Unpad. Nah, misalnya seperti itu karena mungkin dirasa perlu untuk pemerataan atau yang lainnya. Ini kasus-kasus tertentu saja, tidak semua universitas seperti ini. Nah, kalian bisa cari tahu informasinya, apakah universitas yang kalian tuju itu memiliki kebijakan tertentu atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari penyampaian yang tadi sudah disampaikan di video ini adalah bahwa semuanya adalah gambaran umum. Jadi ini adalah gambaran umumnya saja. Bisa jadi ada faktor-faktor lain juga yang menjadi penilaian dari perguruan tinggi negeri masing-masing. Nah, bisa jadi juga kebijakan tiap perguruan tinggi negeri itu berbeda. Yang perguruan tinggi A misalnya hanya menggunakan faktor indeks sekolah dan faktor indeks siswa. Yang perguruan tinggi B bisa jadi menggunakan faktor yang ketiga atau yang keempat. Jadi tidak semuanya itu sama. Masing-masing perguruan tinggi negeri punya kebijakannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Dan apa yang tadi sudah disampaikan itu tidak bersifat mutlak. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah hasil rangkumannya. Tetapi sifatnya tidak mutlak. Kembali lagi ke perguruan tinggi negeri masing-masing yang akan kalian daftar gitu. Nah, yang ini juga paling penting nih sebagai penutupnya adalah bahwa pemilihan PTN atau perguruan tinggi negeri dan program studi tidak semata-mata berbicara tentang peluang. Jadi dari tadi kan kita membahas ini semua dalam rangka untuk mencari peluang yang paling besar agar bisa lolos SNMPTN. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa memilih jurusan atau program studi dan memilih universitas atau perguruan tinggi negeri itu tidak semata-mata berbicara tentang peluang. Tetapi siswa dan orang tua harus mengedepankan minat, bakat, kemampuan, dan sistem pendukung yang dimiliki. Karena jika siswa diterima di PTN melalui jalur SNMPTN ini, siswa tentu harus bertanggung jawab untuk menjalani perkuliahan pada PTN dan prodi yang telah dipilihnya. Jadi yang paling harus diutamakan adalah komunikasi antara siswa dan orang tua untuk mengedepankan minat kalian, bakat yang kalian punya, kemampuan kalian dalam jurusan tersebut, dan sistem pendukung yang dimiliki dalam artian mungkin secara finansial dan lain sebagainya. Nah, itu tentu yang paling utama. Nah, kemudian baru selanjutnya kita berbicara tentang peluang. Nah, itu tadi di video kali ini pembahasan tentang indikator penilaian SNMPTN. Mudah-mudahan kalian paham dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like. Kalian juga bisa memberikan saran untuk dibuatkan video apa selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you on my next video.